Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita bersekutu dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai bacaan harian Gereja Toraja, Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tiada kuasa yang kami andalkan selain kuasa-Mu Tuhan. Tiada pujian yang kami naikkan, hanyalah pujian kepadamu. Kami memuji-Mu dan kami menyembah-Mu dalam ungkapan syukur. Oleh pengasihan-Mu, kami boleh menjalani hidup ini. Oleh pengasihan-Mu Tuhan, kami terus boleh memaknai kehidupan ini, bahwa Engkau yang menganugerahkannya. Pada saat ini, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami. Kami boleh memahami dan kami melakukan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu ini. Amin. Firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26 berbunyi demikian. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya, dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita pada saat ini saya berikan tema renungan, Kristuslah yang terutama. Bapak Ibu Saudara-saudara, ingin bertanya bagi kita semua, apakah yang terpenting dari hidup kita? Atau apakah yang terutama dari hidup kita? Tentu rupa-rupa jawaban dari kita. Bisa jadi akan ada yang menjawab, tentu yang terpenting
yang terutama adalah karir. Untuk apa bekerja jika tidak mempertimbangkannya? Atau bisa jadi ada yang akan memberikan jawaban. Yang terutama dan yang terpenting adalah anak-anak. Atau bisa jadi ada yang akan menjawab dan memberikan pertimbangan bahwa yang terpenting dan yang terutama adalah menikmati hidup ini. Toh sudah bekerja, sudah melakukan banyak hal, harta ada, pengetahuan ada. Tentu banyak sekali pendapat jika bertanya mana yang terpenting, mana yang terutama. Mari kita belajar dari kisah Rasul Paulus dalam bacaan ini. Rasul Paulus dalam keberadaannya dalam pemberitaan Injil tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak tantangan yang dihadapi. Dalam konteks bacaan ini, Rasul Paulus ada dalam suasana yang penuh dengan pergumulan, dipenjarakan, dan di balik jeruji besi, tantangan besar ada. Pemberitaan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, mesti harus diberitakan. Namun penjara bukan jadi masalah bagi Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Di balik penjara, terus-menerus Rasul Paulus memberitakan Kristus, bahwa yang terutama adalah Kristus. Banyak motivasi dalam memberitakan Kristus. Banyak pendapat dalam memberitakan Kristus. Dan semua itu bagi Rasul Paulus tidaklah terlalu penting. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. Ada yang memberitakan Kristus dengan kasih. Ada juga yang memberitakan Kristus dengan kepentingan diri sendiri. Ada yang memberitakan dengan tidak ikhlas. Di ayat 15 sampai ayat 17. Tetapi bagi Rasul Paulus, itu tidak mengapa di ayat 18. Kristus diberitakan. Itu yang penting. Apakah dengan maksud yang palsu atau dengan maksud yang tidak benar? Dan dengan maksud yang benar, dengan jujur. Bagi Rasul Paulus, yang terpenting dari semua ini adalah Kristus. Kristus diketahui, dikenal, dipahami oleh semua orang. Kristus dalam segala yang telah dikerjakannya di dunia ini, yang bisa mengubahkan seseorang, menguatkan seseorang, menjalani kehidupannya. Tentu kisah Rasul Paulus menarik bagi kita. Karena Rasul Paulus dalam segala keberadaannya diungkapkan di kitab Kisah Para Rasul, perjalanan hidup yang pada awalnya tidak menerima Kristus, bahkan membunuh, menista, merajam orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi oleh kemurahan Allah, ia hidup dan menerima Kristus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Dan dengan semua itu, Rasul Paulus sungguh mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat, dan membalikan kehidupannya dari kehidupan yang jauh dari Kristus menjadi kehidupan yang sangat militan dalam pelayanan untuk memberitakan Kristus. Kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah dalam hidup kita telah menjadikan Kristus yang terutama? Apakah kita dengan ketekunan dan keberadaan kita juga telah memberitakan Kristus? Memberitakan Kristus tentu tidak usah kita pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Kristus. Mari mulai dalam hidup kita masing-masing, secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, di lingkungan di mana kita berada. Sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, berkatalah,
berbicaralah sebagai seorang yang layaknya sudah beriman kepada Kristus. Sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, berpikirlah sebagai layaknya orang yang sudah mengenal Kristus. Dan berbuatlah, bertingkah lakulah sebagai orang yang sudah mengenal Kristus. Jangan sampai kita masuk pada kategori orang-orang yang memberitakan Kristus karena kepentingan diri sendiri, karena tidak ikhlas, karena maksud-maksud tertentu yang bagi Rasul Paulus jelas diungkapkan dalam bacaan ini. Orang-orang yang memberitakan Kristus dengan maksud-maksud yang lain, dengan maksud palsu, dan bukan untuk memberitakan Kristus agar semua orang dibaharui dengan Kristus, agar semua orang mengakui bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus sungguh mempertaruhkan hidupnya, kematiannya untuk Kristus, karena dia tahu dan kenal benar Kristus adalah Tuhannya, adalah Juru Selamatnya yang membawa kehidupan kekal bagi semua orang. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa baik oleh hidupku maupun oleh matiku, Kristus akan dimuliakan dalam seluruh keberadaannya. Mari memuliakan Kristus dalam seluruh keberadaan kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun adanya kita. Ingat, yang terutama adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, bukanlah diri kita. Muliakanlah Kristus dan jangan memuliakan dirimu sendiri. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ajari kami Tuhan untuk membuat-Mu menjadi yang terutama dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk membuat-Mu, membuat diri kami untuk selalu memuliakan-Mu dalam hidup kami. Sehingga yang terpenting adalah diri-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Tiada yang lebih penting dari semua itu Tuhan. Selain Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menyempurnakannya. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa kepadamu, membawa segenap kehidupan kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan menyertai kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh berjalan di dalam terang-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam pemeliharaanmu. Sehingga sungguh hidup ini menampakkan bahwa kami adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Kristus. Sehingga kami benar-benar meneladani-Mu, memikirkan, berkata, dan melakukan segala sesuatu bertitik tolak dari Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah atas kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk berbagai rencana kehidupan kami. Kiranya Tuhan menopang kami, menyertai kami, sehingga apapun rencana kehidupan kami boleh jadi Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah segala yang terbaik dari-Mu dinyatakan bagi kami. Ajari kami dengan iman untuk melihat dan memandang segala sesuatu yang Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami tidak bersungut-sungut, tidak menyesali hidup ini, tapi selalu bersyukur hanya padamu saja. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk bangsa kami, untuk negara kami. Kiranya di dalam tuntunan-Mu, damai sejahtera menjadi milik setiap orang yang tinggal di negara kami ini, yang tinggal di Indonesia ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap pemimpin kami, untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan terus memberkati, kiranya Tuhan terus memelihara, dan memimpin kami seperti yang Engkau kenan. Topang senantiasa. Kami berserah hanya padamu saja Tuhan. Layakkan kami untuk terus menghampiri-Mu, dan mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.